Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Febrianti, kelas 11 3C 4, absen 26. Di sini saya akan membahas tentang teknologi komunikasi data pada siaran televisi analog. Yang pertama yaitu pengertian teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi atau data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver. Yang kedua, beberapa tujuan komunikasi data. A. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. B. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote komputer use. C. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. D. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Dan di sini ada pengertian apa itu televisi analog. Televisi analog adalah teknologi televisi orisinal yang menggunakan sinyal analog untuk mengirimkan video dan audio. Dalam siaran televisi analog, kecerahan warna dan suara diwakili oleh amplitudo, fase, dan frekuensi sinyal analog. Sinyal analog bervariasi pada rentang nilai yang memungkinkan, yang berarti bahwa gangguan elektronik dapat diperkenalkan jadi dengan analog. Sinyal yang cukup lemah menjadi bersalju dan mengalami gangguan. Sebaliknya, kualitas gambar dari sinyal televisi digital atau di TV tetap baik sampai level sinyal turun di bawah ambang batas di mana penerimaan tidak lagi memungkinkan atau menjadi terputus-putus. Televisi analog mengkodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase dan atau frekuensi dari sinyal. Seluruh sistem sebelum televisi digital dapat dimasukkan ke analog. Sistem yang dipergunakan dalam televisi analog adalah NTSC atau National Television System Committee, badan industri pembuat standar yang menciptakannya. Sistem ini sebagian besar diterapkan di Amerika Serikat dan beberapa bagian Asia Timur seperti Cina atau Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia. Sementara sistem PAL atau Phase Alternating Line, Phase Alternation Line atau untuk Phase Alternation Line dalam bahasa Indonesia garis alternasi phase adalah sebuah encoding berwarna digunakan dalam sistem televisi broadcast di seluruh dunia. PAL dikembangkan di Jerman oleh Walter Putz yang bekerja di Telefunken dan pertama kali diperkenalkan pada 1967. Analog TV menggunakan gelombang radio berbentuk tubuh atau tabung atau CRT atau cathode ray tube yang sinyalnya dipancarkan hingga terwujud suara dan gambar. Di sini ada juga kelebihan televisi analog. 1. Harga terjangkau. 2. Merupakan alat komunikasi yang dapat menyiarkan berita dengan tampilan. Kekurangan televisi analog. 1. Hanya dapat memproses sinyal analog. 2. Fasilitas gambar kurang memadai. 3. Boros listrik. Ya, di sini ada perbedaan siaran televisi analog dan digital. 1. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada penerimaan lewat gambar pemancar. Pada siaran televisi analog, semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, sinyal yang akan ditimbulkan akan melemah dan penerimaan gambar dari stasiun menjadi buruk dan berbayang. Sedangkan pada siaran televisi digital, kebalikan dari analog, yakni siaran gambar yang jernih akan dapat dinikmati sampai pada titik di mana sinyal tidak dapat diterima lagi. Yang kedua, pada sistem transmisi pancarannya, kebanyakan TV di Indonesia masih menggunakan sistem analog dengan cara memodulasikannya langsung pada frekuensi
Sedangkan pada siaran televisi digital data, gambar atau suara dikodekan dalam mode digital atau disket baru dipancarkan. Selanjutnya, standarisasi penyiaran televisi analog 1 NTSC. Standar ini digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Jepang, dan banyak negara lainnya. Spesifikasi standar penyiaran ini dibuat oleh National Television Standard Committee atau NTSC pada tahun 1952. Standar ini mendefinisikan sebuah metode untuk mengkode informasi ke dalam sinyal video terbuat dari 525 garis horizontal yang diskandar digambar ke dalam wajah dalam tabung gambar berfosfor setiap 1/30 detik dengan elektron yang bergerak cepat. Yang kedua yaitu PAL. Sistem fase alternate LAN atau PAL digunakan di Inggris, Eropa Barat, Australia, Afrika Selatan, Cina, dan Amerika Selatan. PAL meningkatkan resolusi layar menjadi 625 garis horizontal, namun memperlambat kecepatan scan menjadi 25 frame per detik. Sama seperti saat penggunaan NTSC, garis genap dan ganjil digabungkan. Setiap filler memerlukan 1/50 detik untuk menggambarkan 50 Hz. Yang ketiga yaitu SECAM, Sistem Sequential Color and Memory, digunakan di Prancis, Eropa Timur, Rusia, dan beberapa negara lainnya. Meskipun SECAM merupakan sistem dengan 625 garis 50 Hz, namun beberapa jauh dari sistem warna NTSC dan PAL dalam hal dasar teknologi dan metode penyiaran. Terkadang TV yang dijual di Eropa memanfaatkan dua komponen dan dapat menggunakan sistem PAL dan SECAM. Di sini ada juga kesimpulan, siaran televisi analog adalah mengkodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase atau frekuensi dari sinyal sehingga membuat gambar menjadi berkedip-kedip dengan kualitas gambar yang tidak jernih karena pancaran elektron yang ditebakkan hanya setengahnya saja yang sampai ke layar TV dan ke TV. Analog hanya mampu menampilkan gambar dengan besaran resolusi 480 pixel saja, sehingga gambar tidak mampu tampil dalam TV berukuran besar. Untuk mendapatkan siaran televisi analog digunakan alat penangkap sinyal yang disebut antena. Pada siaran televisi analog, semakin jauh letak antena dari stasiun pemancar televisi, maka sinyal yang diterima akan melemah dan mengakibatkan gambar yang diterima oleh pesawat televisi menjadi buruk dan berbayang. Nah, di sini ada juga saran sesuai dengan apa yang telah kita bahas di atas, yaitu di semua negara yang sudah kita menggunakan siaran televisi analog lagi karena terlalu banyak kekurangan dan kelemahan sehingga tidak dapat memuaskan pelanggan bila dibandingkan dengan siaran televisi digital yang kualitas gambar dan suara bagus. Jadi, himbauan dari kami untuk Anda semua bahwa mulai sekarang beralih ke siaran televisi digital karena kualitas televisi digital lebih bagus dan jernih sehingga mata juga tidak terganggu. Baik, sekian, terima kasih pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.